Gua Eki. dari situ gua udah drop, gua udah mutusin kayak gua udah nggak sanggup buat nyetir. Banget Gede kan banget itu. ya, ya, ya. Tapi itu isinya muka kuntilanak. Dia korban kecelakaan. Wow. Sebenarnya dia itu cuma minta didoain. Oke. Tuh masih ada di dalam mobil lu. Allah. Apa tuh yang Kenapa? bilang? Depan gua muka kunti teriak, Oh. wah gitu. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di malam Jumat Keramat kali ini. Roni sudah menemani kalian lagi dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Karena tentunya malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu dari manajemen artis, atau beliau pengen disebutnya marketing manajemen. Bingung juga sih gimana marketing manager gitu ya. Yang jelas dia banyak sekali lah artisnya. Dan malam hari ini anak Urban, beliau ini mau bercerita tentang kejadian waktu beliau membawa salah satu artisnya mau launching di kota Surabaya, yang dimana beliau mengalami di perjalanan, tepatnya ada di jalan tol waktu itu. Dan yang lebih mengenaskan, beliau ini menabrak sesosok kakek-kakek yang berjubah putih. Tetapi anak Urban, kakek-kakek itu menghilang. Setelah beliau turun dari mobil dan melihat keadaan mobilnya, luar biasanya kakek-kakeknya tidak. Ini yang sangat luar biasa anak Urban, karena dia mengalaminya sendiri. Setelah itu dia diganggu terus di perjalanan sampai ke tempat venue atau tempat acara seperti itu. Kita langsung saja anak Urban kenalan dengan narasumber malam hari ini di malam Jumat Keramat ini di Urban Legend, dan dia memberanikan diri untuk bercerita untuk sekarang. Selamat malam Mas Fajrin. Selamat malam Kang Roni. Gimana? Selamat malam anak Urban. Mantap. Biasanya anak Urban kalau misalkan Mas Fajrin ini kalau ke Urban biasanya bawa artis. Bawa artis. Tapi kali ini saya yang diinterview. Bercerita. Mas Fajrin kesibukan apa nih sekarang? Kalau untuk saat ini kesibukan sih ada beberapa lah, selain lagi bangun beberapa IP project. Terus juga ya kayak biasa lah, Ya. promosi Promosi. single artis Ya. gitu, paling gitu aja sih. Dan ternyata dari kesibukan itu ada cerita misterinya yang dialamin sendiri ya. Pasti ada. Tapi percaya nggak sih dengan kejadian-kejadian hal-hal goib gitu? Sebenarnya kalau diri pribadi sendiri. Kalau gue pribadi memang gue sangat-sangat percaya sih sama hal gituan. Oke. Jadi kayak dibilang penakut juga ada rasa takutnya, ada penasaran iya, cuma tapi gue tetap menghargai adanya makhluk-makhluk lain di luar kita sebagai manusia biasa. Betul, kita mengimani percaya ya. Mengimani. Gue tim percaya. Kan kadang orang yang gue nggak percaya nih hal kayak gini nih, skeptis banget, gue mungkin nantangin. Gue nggak begitu, cuma gue percaya aja. Oke. Nah, dari tim produser ada yang mengirimkan salah satu sinopsis dari Mas Fajrin nih. Dan ini kalau dengar dari ceritanya atau melihat dari ceritanya kan menabrak seorang kakek-kakek nih Mas Fajrin. Terus lu benar-benar ngecek ke luar mobil. Luar mobil kosong ternyata. Tidak ada. Gak ada. Wow. Tapi lu jelas banget itu ngeliat kakek-kakek. Jelas banget, jelas. Jadi kondisinya pada waktu itu memang gue lagi bisnis trip ke Surabaya, karena waktu itu memang gue mau preparing untuk launchingnya ada band waktu itu dulu, tahun 2022 awal. Karena memang pada saat itu gue berduaan aja di mobil sama temen, kita naik mobil aja coba, karena kan pada waktu itu pandemi juga kan. Iya benar. Naik pesawat juga
lumayan Males lah, protokolnya biasa, lumayan iya. ribet kan, Iya, harus iya, A, B, C dan iya, lain-lain. Kayak udah kita naik mobil aja nyetir yuk. Nyetir, kita gantian berdua ke Surabaya. Pas waktu temen gue yang bawa di daerah Ngawi sih itu. Oh, Ngawi Ngawi. Jawa Timur ya? Ngawi Jawa Timur. Oke. Jadi kayak setelah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk Ngawi, Mm. dar Itu temen bener gue nabrak di jalan gitu. di jalur cepet, kecepatan 140-150 lah. Jalan tol. Jalan tol, tapi memang kondisinya pada waktu itu memang kayak mobil gua doang. Orang itu Oh. kondisi itu jam-jam 12 malam, jam 1 lah. Tapi sempet pikiran secara logika nggak sih, masa jalan tol ada orang gitu? Atau emang keburu panik sih, aja? Enggak kepikiran sampai situ. Masa iya tengah malam orang nyebrang kan? Iya. Kakek-kakek lagi. Iya. Gua ngeliat jelas, temen gua yang bawa mobil ngeliat jelas. Gimana ya? Nggak ada sentuhan, nggak ada bunyi keras gitu, Iya, nggak iya, ada. iya. Kayak cuma kita lewatin kondisi kencang di jalur cepet, dia nyebrang. Udah, terus kita berdua nyebut, astagfirullahaladzim. Pinggir Mobil tuh. kita minggirin, Hmm. kita cek, nggak ada apa-apa, Gak ada orang satupun. nggak ada orang sama sekali. Nah, Di perasaan- situ awal terornya. Wow. Ternyata Dan Wah, yang gila. dirasain pertama, itu yang dirasain pertama, merinding, mencoba kayak berpikir positif dulu. berpikir positif. Mungkin kita Oke. ngantuk. Ya. Karena kan waktu itu gue memang dari Jakarta pagi, terus ada kerjaan dulu di Cirebon waktu Mhm, itu, mhm. dari siang sampai habis maghrib lah. Mhm. Karena waktu itu ada artis lain yang lagi gue kerjain, Ya. Raisa Anggiani waktu Ya, itu kan. Promo beres, Raisa beres, gue lanjut ke Surabaya, terus Oke. preparing ada band. Ada band. Heeh. Nah, setelah kakek itu udah tuh jalan. Udah Biasa. jalan biasa. Beberapa puluh kilometer kemudian sampai Surabaya, itu tuh gue nemuin hal-hal aneh tuh Soal perjalanan. selama perjalanan. Sampai kondisi terakhir mobil gue rusak power steeringnya. Sampai nyerang Enggak. ke, maksudnya sampai nyerang ke kendaraan Ke gitu. kendaraan. Tapi lu sempat berpikir positif nggak? Oh, takutnya ya lu tadi ngantuk, halusinasi. Awalnya ngantuk, halusinasi, karena kan mungkin kalau kita capek di jalan udah nggak konsen nyetir kan, pasti dong. pasti. Kayak gue mencoba kayak gitu, kita diem dulu bentar di bahu jalan, tetap aja. Sampai ada sesuatu momen yang menurut gue kayak ini punchline-nya banget, gila. Apa tuh? Gue diserang banyak banget bayangan ketika gue naik jembatan Kali Berantas. Ya. Dan itu waktu itu setahu gue tuh kalau nggak salah itu tempat kejadiannya, kecelakaannya almarhumah. Siapa ya? Enggak, bukan. Vanessa Angel, almarhumah. Innalillahi. Di situ kejadiannya. Wow, dan itu, lu ngalamin sendiri lagi? Gua ngalamin sendiri. Wow, anak Gua korban ngalamin sendiri. Tuh. Dan tepat di situ kejadiannya. Di kilometer itu. Kilometer. Jadi setelah gua turun nggak beda jauh dari penyeberangan itu, kayaknya di situ kalau nggak salah. Ya, Di kilometer berapa gitu, 500 berapa itu gitu. sepi banget kan? Itu siang, gua malam dan mobil gua kondisi sendiri. Wow, luar biasa. Oke, anak korban, Iya. itu penasaran dengan detail ceritanya seperti apa Mas Fajrin malam hari ini. Dan buat kamu anak korban yang mau mendengarkan dan mau menyaksikan langsung Mas Fajrin ini, kalau kalian penasaran Mas Fajrin seperti apa, kalian boleh akses langsung di urbanradio1063fm.com. Oke anak korban, inilah awal kisah dari Mas Fajrin. Semua tempat punya cerita. Urban Radio. Jadi begini awal ceritanya anak urban. Di awal tahun 2022 itu yang tadi gue bilang di awal, gue lagi sedang melakukan bisnis trip kerjaan dari Jakarta ke Surabaya. Dan memang berangkat gue dari pagi, tapi memang karena ada kerjaan dulu di Cirebon. Jadi gue tuh mampir dulu ke Cirebon. Dari pagi jam 9 sampai habis maghrib di Cirebon, baru setelah itu lanjut ke Surabaya. Oke. Udah. Nah, dari situ sejauh itu sih masih aman ya perjalanan dari Jakarta Cirebon Cirebon Semarang itu tuh kayak masih aman lah, masih happy
ya di mobil walaupun capek karena kan kayak kerjaan gue emang capek cuma tapi kalau memang dibawa enjoy kayak ya udah cuan fun soalnya. aja cuan amin Iya, ya udah nyetir ganti-gantian karaokean di mobil wah udah segala macem kita berhenti ke rest area ya kayak ya nyebat-nyebat kopi makan oh ya udah terus lanjut lagi nyampe sebenarnya tuh karena mungkin faktor capek ya kayak faktor capek kayak di Semarang tuh kita nyasar kayak heran banget iya nyasar di daerah tol dalam kota Semarang gitu Oh langsung keluar tol keluar tol tiba-tiba okay. Waduh keluar tol terus ke arah Banyumanik diputer-puterin dulu terus ke Semarang kota lagi ke Simpang 5 akhirnya kayak wah ini lewat mana nih ya kalau ke arah tol Bawen Solo betul karena kan gue nggak mungkin dari bawah lagi dong nggak mungkin dari arah apa ya Krapiak situ bandara Krapiak betul. Akhirnya gue telepon temen gue lu lagi di Semarang nggak ini kalau shortcutnya ke arah tol Bawen Solo itu kemana ya gue nggak tahu katanya ada deket Undip pintu tolnya akhirnya gue dianterin dijemput sama temen gue anak Semarang dijemput akhirnya dianterin tuh sampai depan pintu tol Bawen Solo iya benar udah dari situ masuk nih tol Bawen tol Bawen masuk ya kan udah kalau pagi tuh bagus banget kan view-nya tuh di tol Bawen Semarang itu bener-bener keren banget view-nya tapi sayangnya kondisinya malam sih kayak gelap nggak ada apa-apaan kayak wah ini mobil kita doang nih sendiri nih karena gue inget banget sampai Semarang itu tol Bawen tuh jam-jam 12 kurang lah wow kayak paling ada 1-2 bis malam bener ya bis malam lewat situ ngilang karena kan gue itu memang tipikalnya gue yang kalau nyetir jauh mau dimanapun itu gue tuh nggak pernah kebut-kebutan enjoy aja kayak paling kencang cepet nyantai udah kan nah terus udah mulai masuk ke area-area yang bukit gunung bukit gunung iya benar tanjakan tinggi gitu kan segala macem gue udah mulai yang kayak gue tuh salah satu orang yang memang nggak bisa jaga omongan jujur itu kenapa makanya gue tuh malas banget menghindari gue naik gunung walaupun teman-teman gue tuh ngajak naik gunung terus betul jadi naik gunung enggak gue capek alasannya capek gue capek mendingan campingan ayo deh campingan atau kayak di Lembang gitu glamping oke tapi kalau lu kayak lu nyuruh gue naik gunung bye gue nggak mau itu kenapa alasannya gue tuh nggak bisa jaga omongan karena gue takut apalagi kan kalau kayak di gunung gitu kan ya tempat sakral lah ya. Ada istiadatnya masih kuat. Inilah mulut rese gue keluar. Sompral tuh pasti. Sompral udah mulai kayak, wih, serem banget di sini gelap ya. Ini kalau tiba-tiba kita ditongolin penampakan atau diterbangin kuntilanak gimana ya? Wow. Gue langsung begitu. Mulut gue kayak, temen gue ketawa-tawa aja. Ya udahlah. Kata temen gue kayak, ya udah. Kita ajak ngopi aja kayak ngerokok. Udah mulai begitu. Janganlah kalau gue sih nanya-nanya yang macam-macam kalau gue nanya karir kayak apaan kayak udah tuh. Nah, udah dari situ temen gue tuh yang udah chaos lah. Udah yang udah capek ngerokok buka kaca. Wah, terus gue ngide. Ini tadinya kan kita dengerin musik kan kayak dari semua genre tuh gue dengerin di mobil kayak ya dengerin Noah, dengerin Ada Band, dengerin Peter Pan, macam-macam. Sampai gua dengerin koplo-koploan gitu, ambiar. Pang-pangan semua kayak ya Rancid lah gitu-gitu kan, kayak NoFX. Gua dengerin, gua ngide. Wah, ini kayaknya kita harus ganti playlist karena menyesuaikan karena tempatnya spooky banget nih. Betul. Spooky, dark. Nah, lu mau nyetel apaan, Jrin? Udah tuh, gua setel Ozzy Osbourne, wah ya kan Ozzy Osbourne, Black Sabbath, gitu-gitu kan. Gue setel, anjir lagu lu boleh juga nih ya kan, ya biar nambah ambience horor lah gue bilang. Terus gue waktu itu dengerin Bloodbath in Paradise kalau nggak salah. Dari judul aja udah serem ya kan, udah. Terus Bakat Moon ya kan, kayak wah seru sih ini kayaknya. Wah anjir, udah tuh hai. Terus anjir tuh ini serem banget tempat nih, kayak tempat jin buang anak nih, gue kayak mulut gue tuh gitu-gitu mulu. Terus kayak ya udah dari situ
Masuklah tuh area Boyolali. Iya. Boyolali, abis Boyolali tuh kalau nggak salah Bandara Adi Sucipto. Ya, benar sih. Baru Solo Kota. Jogja, ya. Solo Kota itu baru setelah itu kalau nggak salah Sragen. Ya. Sragentina ya kan, ketemu Messi. Iya kan? Bener. Sragen, nah perbatasan kan Nah, antara Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dari situ kayak mulai nyetir santai net. Masih nggak ada mobil sama sekali karena itu pandemi juga kali ya. Iya. Sepi. Net. Tiba-tiba kita sama-sama teriak gitu loh dalam mobil. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bang, minggir bang. Gue minggirin. Lo ngeliat kan? Gue ngeliat bang. Itu kakek-kakek kenapa tuh? Iya, waduh. Gue bilang. Lo ngeliat kan? Lihat, gue ngeliat. Ngeliat kan pakai baju apaan? Iya, gue ngeliat. Pakai peci, pakai baju gamis, wow. pakai sarung, nyebrang. Wah, kita lihat ke belakang. Gak ada men. Gak ada, kosong sama sekali. Itu kan berarti kan gelap banget kan? Itu gelap. Mesti Cuma nggak kayak ada lampu mobil gue doang. mobil doang, nggak ada penerangan apapun. Di tol Trans Jawa itu ada penerangan kayak, tapi gini loh, kalau lu naik mobil ke Trans Jawa itu jadi kalau ada penerangan itu menjelang exit tol. Yes, betul. Sisanya Ya. kalau lu ngelewatin semua itu gelap semua. Gelap, Betul. bener-bener gelap. Gue minggir, lu ngeliat? Gue ngeliat bang, gue ngeliat. Udah. Tenang gue bilang udah kita nggak usah cerita apa-apaan, udah kita concern nyetir aja. Oke. Ya udah. Masuk lagi tuh lu. Kondisinya gue nggak berhenti sih, kayak Iya. cuma minggir pelan-pelan di bahu jalan lihat, wah udah kita lanjutin. Dari situ itu yang pertama. Lu udah feeling. Gue udah feeling gue udah nggak enak. Apa kita ngantuk kali ya? Tapi lu sadar nggak sih, Mas, dari lu yang musik-musik yang lu puter itu, Iya. lirik-liriknya, katanya, itu kan mengundang iblis-iblis gitu. Bener. Nyadar nggak sih lu? Sadar. Pas Sadar. Cuma tapi kayak karena gue iseng aja, mulut gue kan Iya, nggak bisa iya, jaga iya. mulut. biar Kalau vibe-nya gua, tuh dapet gitu ya. Bener. Vibe-nya biar dapat aja udah, makanya kayak ya udahlah. Makanya gue yang memang gimana sih kalau orang iseng? Tapi itu lu yang bawa mobil? Apa Awalnya temen lu? gue. Oke. Terus ya gue ganti-gantian aja. Yang nabrak berarti lu pas nyetir? Teman gue yang nabrak. Udah habis kayak gitu. Setelah itu gue lanjut deh. Udah mungkin gue masih positive thinking kayak gue capek lah karena gue kerja perjalanan Jakarta Cirebon, di Cirebon gue kerja muter-muter media. Gue ada event juga di sana. Lanjut ke Surabaya gue nyetir ya kan, kayak wah ini capek nih kayaknya. Udahlah lanjutin. Udah lanjut. Nyampe beberapa puluh kilometer lagi, tiba-tiba temen gue nengok, bang, namanya Eki temen gue kan, panggilannya Ekai. Kai, lo ngeliat nggak Kai? Bang, gue ngeliat bang. Gue ngeliat apaan? Lu lihat kaca spion deh. Spion lo lihat. Wah, itu posisi lo yang nyetir? Masih teman gua. Gua dari situ gua udah drop, gua udah mutusin kayak gua udah nggak sanggup buat nyetir. Nyetir. Udah, bang. Ken putih bang di belakang bang. Jadi kayak mobil gua kan sedan. Sedan kan pendek kan. Jadi kayak posisinya ketika lo ngelihat kaca spion tengah, kan kelihatan belakang dong. Nah itu kita berdua ngeliat kain tuh melambai-lambai gitu, kayak kain putih kayak terbang gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dia BM, dia nemplok di belakang, gue ngerti lah pokoknya. Kayak lu ngeliat kan? Gue ngeliat bang, gue ngeliat. Udah diem udah. Akhirnya lu dua-duanya lihat? Gue diem ngeliat, gue ngeliat semua. Jadi apa yang gue lihat teman gue juga lihat. Bener-bener kita ditongolin, bener-bener gila ini ditongolin. Wah, aduh, gue bilang gue udah yang udah deh jangan dibahas di sini please. Ini bahaya, ini jalan kita nggak konsen, kita bye udah. Bener. Di jalan ini, keluarga jauh di rumah ya kan, kayak ya udah terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahan dulu, Mas. aduh, tahan dulu.
Oke, anak urban, nanti Mas Fajrin bakal bercerita tentang kejadian yang ketiga masih di perjalanan beliau menuju ke Surabaya yang notabene tadi kita dengar dia sudah menabrak seorang kakek-kakek di tengah tol. Tapi yang luar biasa itu baru gangguan yang ke-1, terus keduanya beliau dinampakkan oleh sosok yang mungkin kalau kita disebutnya miskun ya. Miskun. Gitu. Miskun nemplok. Miskunto Aji. Iya, Miskunto Aji. Mungkin dia lagi ini ya mau memerankan iklan oli itu biasanya kan suka Biasanya. nemplok. Iya, bener. Oke, anak urban, nanti kita kembali lagi. Tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Urban Radio Visual kembali lagi di Urban Legend. Inilah segmen kedua di mana Mas Fajrin mengalami hal yang bisa disebut ketiga kali ya, setelah tadi udah ada kain putih yang seliweran di belakang mobilnya. Kita lanjut aja cerita yang keduanya Mas Fajrin. Tapi sebelum lanjut nih, gue mau nanya, lu lihat mukanya nggak sih? Gue lihat. Wow, Gue lihat. bisa deskripsiin gak sih Mas? Apa yang lu tonton di film Susana Telaga Angker ya udah begitu bentukannya. Mukanya? Mukanya. Wow. Oh yang mana nih? Yang Enggak, yang di belakang mobil Oh tuh, itu yang putih. cuma kain doang. Itu kain doang. Cuma kain doang. Itu yang kedua. Yang kedua. Iya. Oke. Nah, terus lanjut setelah itu? Terus setelah itu yang ketiga gue kan lanjut kan. Jadi kayak gue masih tetap positive vibe, tetap ngantuk ini mungkin kali ya kan. Halusinasi gue kayak udah tetap jalan yuk. Ya udah, kita jalan terus. Nah, terus tiba-tiba gue nyebut lagi sama temen gue. Sombral lagi lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah bang. Oh, keren sombral. Gue tiba-tiba kayak yang religius gitu kan, Iya, dalam iya. mobil kayak, lu lihat kan bang? Lihat gue bang. Di baliho tadi kan, lu lihat kan bang? Lihat bang. Oh, baliho yang kayak di Lu tau nggak kayak pinggir tol gitu. kan biasanya dia ada baliho kan? Iya. Terus kayak ya gede banget. Gede kan banget itu. ya. Tapi itu isinya muka kuntilanak. Gak, maksudnya di billboard itunya? Iya. Ini mah iklan kan, harusnya kan. Iya, iklan iya, mobil A, produk B. Ini Tuh. yang lu lihat Kalau nggak skincare bisa kan. gitu kan. Ini lu lihat muka kuntilanak. Wow. Gue bener-bener lihat dan deskripsinya ya udah apa yang lu tonton di film Susana itu, Telaga Angker, ya macem-macem lah. Ya udah begitu. Muka pucat kayak gitu. Iya. Bang, ya Allah bang. Udah jangan cerita ya. Oh, kirain tuh kan kalau baliho tuh suka masih ada sisa-sisa dikit. Iya. Itu cuma berdiri doang gitu. Ini cuma muka doang gitu loh. Di billboard? Di billboard. Sehari berapa gue bingung bayar tuh dia. Kan mahal banget pasti, apalagi tol kan. Iya sih. Kalau niat orang buat ini ya kebayang ya ngapain juga. Ngapain gitu. juga. Oke, lanjut. Terus bang udah jangan cerita. Jangan cerita. Ya udah. Lanjut ke 4. Set, jalan terus. Nyebut lagi gua. Allahu Akbar bang, astagfirullahaladzim ya Allah. Lu lihat kan bang? Gua lihat juga di sebelah kiri. Apaan yang lu lihat? Pocong. Permen tuh di pinggir jalan. Iya. Pocica itu. Pocica. Iya benar. Di pinggir jalan kayak anjir cuy. Iya. Tapi ya udah gua kayak ya cuma karena liat. kan lu kan maksudnya gelap. Terus cahaya dari cahaya cuma dari mobil gua doang kan. Mobil doang, terus pasti kan dia putih sendiri tuh pasti. Sendirian. Udah, sendirian untung gak ditangkap BNN ya. Iya bener sih. Tapi itu ngebentuk. Ngebentuk, cuma nggak kelihatan mukanya. Oh, cuman putih aja gitu. Putih aja gitu. Ya udah bener-bener begitu. Wow. Set. Itu lagu gue masih yang nyetel yang macem-macem ya kan. Ya, lagu-lagu yang tadi. Lagu-lagu yang tadi kayak gue udah yang gue ganti di HP gue. Gue nyetel lagu siapa ya? Apa? Dari yang gue dengerin macam-macam genre tadi kan ada dari punk, metal, apa semua pop gue dengerin. Tiba-tiba setelah kejadian keempat, playlist gue ganti. Lagunya Hadat Alwi sama Sulis. Oh, Umi nggak masuk juga kan tapi itu lagu buat ibu kan. Aduh, cuma yang Murotalan gue setel ya kan.
Ya udah kayak gue tiba-tiba lagu di mobil gue tuh murotalan. Ayat kursi gitu. Iya bener-bener kayak Karena lo udah mulai panik ya. udah mulai panik, itu yang pertama. Sampai gue nelfon teman gue yang di Surabaya. Ya. Jadi kan teman gue yang di Surabaya itu memang dia tuh gue nyebutnya bukan orang pintar, cuma dia bisa. Ya. Karena waktu itu gue memang ada janji sama dia, gue nyampe Surabaya kurang lebih kayaknya jam 4 subuh paling lama. Ya. Karena kan estimasi dari Semarang ke Surabaya itu estimasi sekitar 4-5 jam lah. 5 jam ya. 4-5 jam kayak. Tapi ini kita tuh di dalam mobil tuh berdua kayak ngerasa kok ini gak nyampe-nyampe. Gua ngerasa gitu, kayak mobil gua digas sama temen gua tuh diinjek, kecepatannya tuh bisa 160-170. Diinjek, tapi kayak rasanya kok kayak ini gak nyampe-nyampe. Karena mungkin kita nemuin yang macam-macam di jalan. Jadi kayak yang ini gak nyampe-nyampe. Sampai gua telepon kan, Mas, ini kita masih di daerah waktu itu mana ya? Oh, Kertosono. Kertosono gue masih ingat. Ini kita masih di Kertosono. Loh, Jirin kok lama banget sih nggak nyampe-nyampe? Mas, ini gue kondisinya di jalan begini, gue cerita kan. Kondisinya gue begini. Wah, nanti ceritanya di sini deh Jirin. Aku nggak bisa nyeritain sekarang via telepon, takut kamu nggak konsen. Betul. Itu malah ngakibatin ngebahayain kamu di jalan. Karena panik kan nanti. Karena panik. Dia udah tahu di dalam mobil gue tuh isinya apa, dia udah tahu intinya. Udah Jirin, kamu doa aja di jalan, udah mau nyampe jam berapa aku tungguin. Udah, tapi aku nggak bisa cerita sekarang. Kamu kenapa nggak nyampe? Ini kalau menurut point of view dia ya, dia ngomong sama gue kayak di mobil kamu tuh muatannya banyak. Itu yang pertama. Di dalam. Terus yang kedua itu kayak banyak yang narik energinya gitu loh. Jadi biar si mobilnya agak lambat. Padahal itu kencang mobil, diinjak kayak 160, 170. Lu lihat di kayak, kilometer tuh. Iya di kilometernya kayak ini kayak kerasa gak nyampe loh. Terus kayak udah gue lanjutin jalan. Set. Masuk tuh Jawa Timur. Udah Jawa Timur. Iya. Masuk, gue ingat kalau gue kan memang kerjaan yang ngukur jalan, jadi gue ingat abis exit ini gue tahu. Masuk area Jombang. Area Jombang itu ada namanya Kali Berantas. Itu horor banget. Itu tuh kalau kata orang dulu tuh di situ kayak tempat buang setan kayak gitu bukan ya. Buang setan, kayak buang mayat gitu. Karena kan zaman dulu kan daerah-daerah Madiun, Jombang dan sekitarnya kan kayak 30 S betul. Jadi kayak di situ banyak yang dibuang-buangin. Jadi kayak semua segala macem. Kalau dengar ceritanya. Dan kondisinya tuh setelah gua masuk area Jombang itu hujan gede banget. Tapi kalau dari lawan arah tuh ada kendaraan gak sih Mas? Sepi juga sih. Sepi. Yang jelas lu ke Jawa Timur tuh lu nggak ada mobil. Gak ada mobil, paling lewat satu ngebut lewat hilang. Ngebut satu lewat hilang. Terus kayak sudah nyampe jembatan tuh. Nyampe jembatan enggak, sebelum masuk jembatan tuh kayak itu hujan gede banget. Hujan bener-bener gede banget, hujan angin sampai tuh gua nyalain wiper itu udah paling cepet, itu nggak kelihatan. Jadi otomatis kan gua harus nurunin kecepatan dong. Betul. Itu nggak, gua sampai masang hazard kan. Masih teman gue yang bawa, gua udah nggak mau bawa mobil. Naik, udah hujan kenceng gede banget, hujan angin, bener-bener nggak kelihatan mobil. Tiba-tiba pas naik ke atas, udah rada-radaan gitu, ya berkurang lah. Itu pecahnya di situ. Apa tuh Mas? Lu tau film The Flash kan kayak? Iya kan? Yang kayak karet. Kayak. Cepet ya. Ini gue bener-bener ngeliat mobil gue diserang sama bayangan banyak banget. Itu kayak dari atas ke kaca, dari samping kiri ke kiri kanan, terus dari depan gue ngeliat ke belakang, bener-bener deng nabrakin mobil gue jadi. Tapi itu kecepatan berapa tuh? Itu kayak udah mulai kayak 60-80 lah, karena kan hujan kan. Terus hujannya juga udah gak begitu gede, yang awalnya gede banget. Kayak bener-bener mobil gue tuh diserang sama bayangan. Kita berdua ngelihat, kita teriak-teriakan. Dari depan gitu Mas? Dari semua arah. Dari depan, dari samping.
kanan kiri belakang, ada yang terbang, bung. Hah? Udah deh tuh kayak Allah Akbar subhanallah la ilaha illallah, udah gue bener-bener zikir lah, udah kayak udah yang wah akhirnya saya turun Jombang, udah mendingan. Dari situ kayak udah tuh masuk area abis Jombang itu kalau nggak salah Mojokerto Kabupaten, ada rest area. Gue berhenti dulu melipir, gue bener-bener cuci muka, nggak sampai mandi sih, mastiin lah kayak ini kita ngantuk lah kayaknya, udah gimana lah udah. Rokok lagi gue di situ ngopi kan, minum air putih, takut gue kayak kurang air putih juga kali ini gimana. Tapi kayak temen gue yang bawa mobil tuh kayak udah lemas gitu loh, kayak mau gantian nggak? Udah bang, nggak apa-apa gue aja. Udah tuh, udah beres dari situ, lanjut tuh. Surabaya, dari Mojokerto kan Surabaya kayak kurang lebih 35 menit lah. Kalau sampai lokasi gue tuh waktu itu di daerah Darmo, Surabaya, apartemen, ya kurang lebih sekitar 40 menitan lah. Jadi udah tuh jalan nyantai. Pas udah mau masuk area Surabaya, area abis Mojokerto itu kalau nggak salah Driorejo, itu tuh temen gue kayak bengong gitu, bawa mobil sambil nyetir. Pas udah mau masuk area tol dalam kota Surabaya, temen gue tuh bengong gitu. Sampai gue kaget, lu jangan bengong. Iya bener. Udah, nggak apa-apa, udah buka kaca deh kita ngerokok lagi, udah. Kalau mengalihkan udah. Habis gitu pas Allahu Akbar azan subuh, gue itu bener-bener nyampe di apartemen, naik ke basement segala macem. Udah, pas di apartemen tuh kayak kok ini setir mobil gue berat. Terus kayak udah mulai bunyi krik, kayak copot apa? Gue udah kayak, waduh kenapa nih mobil gue nih, krik. Waduh, udah dah, yang penting parkir dulu deh. Udah parkir, habis gitu kayak buka mobil dong, bagasi semua segala macam beberes, tas dan lain-lain bawa. Gila, oli power steering gue berceceran banyak banget. Bocor sih itu, bener-bener. Secara logika bocor. Udah kayak, udahlah, udah jangan mikirin dulu, yang penting kita nyampe selamat. Nyampe nih di apartemen temen gue kan. Darmo tuh. Udah kan, buka pintu, cerek. Tahan mas. Oke anak urban, nanti kita kembali lagi di segmen ketiga. Ini adalah puncak-puncak cerita dari Mas Fajrin, yang tentunya beliau sampai sekarang tidak akan melupakan kejadian yang dimana beliau alamin di malam hari itu. Oke anak urban, nanti kita kembali lagi di 106,3 FM Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak urban, inilah segmen terakhir di mana ini yang paling gong mungkin ya, yang dari tadi pertama Mas Fajrin sudah menabrak seorang kakek-kakek yang berbaju putih, terus mobilnya itu ditempelin sama sekelebatan kain putih juga, dan yang luar biasanya dia melihat sosok Miss Kun terpampang jelas di billboard atau baliho yang di perjalanan menuju tol. Oke Mas Fajrin, udah nyampe apartemen nih. Iya, bener. Apa tuh? Kan tadi power steering lu, mobil lu kan bocor. Terus besokannya kerja lah, udah Biasa. jam 12 siang kita ke kantor. Cerita, temen gue ngomong, yang pertama itu kakek-kakek itu korban kecelakaan katanya. Oke. Oh, temen lu yang bisa Bisa lihat lihat. yang tadi telepon. Dia korban kecelakaan. Wow. Sebenarnya dia itu cuma minta didoain. Oke. Tuh masih ada di dalam mobil lu. Allah. Dan di dalam mobil lu ternyata itu tuh Berbagai. warga kabupaten semuanya. Jadi penuh mobil gua. Bener-bener penuh. Nah, ya udah. Terus teman kamu ini ada yang nempelin. Jadi harus temen lu yang nyetir. yang nyetir. Si Eki. Ekai. Ekai. Ada yang nempelin. Ya udah, kita keluarin dulu. Hmm. Mas, temen gue yang udah keringet dingin pucet,
Ya udah Mas, bisa nggak dikeluarin? Hmm. Bisa. Kamu mau yang ekstrim apa enggak? Wow. Jangan deh, jangan. Kalau yang ekstrim kamu masuk ke kamar mandi, digelapin, kamu ngangkat begitu, kamu ngeliat ke bawah, itu ekstrim. Tapi gini aja, kamu ke depan kaca, wastafel, kamu fokus ke satu titik, ke bahu bagian kiri kamu. Jadi kayak ngaca, terus lo lihat bahu. Ya di pantulan kaca Iya. sini. Nanti apa yang kamu lihat ya, kamu fokus tapi udah dilihat, set, astagfirullahaladzim, asap keluar dari dia ngomong. Psst, kayak kayak gitu kalau loh. penampakan langsung menghilang gitu ya. Nah itu Hah? Koci. Cica. Masih ada satu lagi yang nempel. Oke. Kita harus meditasi. Jadi karena memang basically temen gue ini memang dia yoga, ya udah kita masuk ke ruangan beberapa orang rame. Jadi kita kayak meditasi aja yoga, dengerin musik, relax, 30 menit. Tolong kamu semuanya yang ada di sini kayak ilangin semua beban, ilangin hiruk pikuk dunia. Anggap kamu baru lahir, kamu nggak tahu apa-apa, kamu bayi yang baru lahir. Ya udah anggap aja gitu. 30 menit dengerin kayak suara burung, air gemercik, begini. Terus tiba-tiba pas menit ke 29 teman gue tuh teriak. Kan 30 menit. Udah mau menit ke 30 teman gue teriak. Allahu Akbar. Apa tuh? Kenapa? Depan gua muka Kunti teriak. Wah gitu kayak pasti. Wah. Kayak apa yang di film-film yang mukanya tuh langsung depan muka dia teriak. Teriak. Nah, udah. Dia udah ngilang udah beres. Terus ya udah clear, udah bersih semua, udah aman, udah dibersihin semua mobil kamu kalau untungnya tuh dilihat, maksudnya kayak Mas, aku tuh kan ini yang ketempelan temen gue nih, kalau aku ada nggak jirin kamu aman. Padahal lu yang sompralnya ya? Padahal gue awalnya barangkali Mas, apa? Kenapa Mas? Padahal kan awalnya kan gue gini. Ya nggak tahu, cuma ini balik lagi menurut point of view dia kayak gue tuh ada yang jaga. Ada yang ngikut. Maksudnya yang ngikut tuh kayak yang ngelindungin lu gitu ya? Orang tuh nyebutnya mungkin sekarang kayak hodam. Tapi bukan kalau kata orang dulu, itu tuh karuhunnya katanya gitu. Ya mungkin tuh. Kayak nah kayak kamu tuh ada yang jaga Jirin. Ini. Jadi kayak dia yang kayak nge-barrier kamu gitu loh. Jadi kayak mungkin kamu aman. Ya mungkin semua orang punya hodam ya. Karena kan ya itu kan kayak bawaan dari lahir. Itu berapa lama Mas dari ritual untuk si pembersihan itu? Enggak kok, cepet. Cepet banget. Dan setelah itu ada nggak sih, maksudnya yang setelah lu dibersihin ada gangguan? Setelah itu alhamdulillah nggak ada sih. Aman. Sampai lu kerja di Surabaya, balik lagi ke Jakarta aman. Oke. Kita balik ke belakang nih Mas. Gue penasaran dengan si bayangan hitam tadi. Tapi setelah lu dapat hantaman dari si bayangan-bayangan hitam itu, lu melihat sekitaran mobil nggak sih pas lu nyampe apartemen? Ada yang aneh kan? Tadi cuma power steering doang tuh. Nggak ada sih kayak gue cuma ngeliat bayangan hitam nyerang gue dari semua arah kayak ya udah itu doang. Nah tapi temen lu notice nggak sih dengan yang bocornya si? Notice karena dia ngerasain kan, dia bawa mobil. Bang, kok beratnya mobil lo ya? Terus ini bunyi krik. Nah yang menurut temen lu yang indigo itu ada efek, maksudnya bukan efek, impactnya dari si kata dia ada dari dari semua gangguan yang gue alamin. Sampai berimpact tuh. Si energinya bisa sampai asli situ ya. Tapi lu kapok nggak? Dibilang kapok sih enggak juga sih, karena gue kayak seru sih. Iya, seru. Demi cuan ya. Seru aja, seru. Kirain demi cuan. Tuntutan kalau itu kan. Tuntutan dan cicilan. Bener. Tanggal 10 sama tanggal 15. Iya. Gitu. Ya Mas. Yeah. Tapi lu sendiri kan sering nih ke Bandung. Iya. Lu sering gak sih tiba-tiba, karena lu sering Jakarta Bandung. Oke lah itu kan cerita lu di Jawa Timur. Ini kita balik ke Bandung lah. Lu ngalamin gak urban legend ada di? Ada. Kalau Cipularang selama ini alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain. Mau balik dari Bandung tengah malam,
ke Bandung subuh. Iya. Kayak alhamdulillah belum. Yang banyak orang ceritain di ya udah kayak Cipularang. Cipularang begini gue Iya, percaya iya, aja. iya, Cuma iya. tapi kayak alhamdulillah sejauh ini kayak rute gue bilang kayak gue tuh udah kayak travel kan ke Bandung. Iya, bolak-balik, benar, bolak-balik, benar, tapi benar. alhamdulillah kayak nggak ada sih kalau di Cipularang. Nah. Di Bandungnya. Di Bandungnya. Di Bandungnya. Kota Bandungnya kan? Di kota Bandungnya. Oke. Apa tuh? Jadi pada waktu itu gue lagi bikin event di Bandung. Bareng? Waktu itu yang main tuh Oslo Ibrahim, Oke. Eros Cokro, Romantic Echoes, terus ada Hindia. Dia lagi tur dari Jawa juga kan. Ya. Bareng waktu itu kebenaran gue nginep di salah satu hotel Hotel Di Bandung. Di di Bandung, Oke. di daerah Setiabudi. Sabudi. Karena mereka kan band, jadi kayak dari hospitality gitu-gitu kayak ini bukan Hindia ya, Hindia. Ya. Nah, jadi kan gue memang prefer yang memang kamarnya yang harus suite, karena Ya. rame-rame kan. Ya udah. Terus untuk gue tuh kamar gue berdua sama tim gue. Tapi karena tim gue ini kebenaran waktu itu lagi nempel sama Bang Marcel. Oke. Karena waktu itu kan pencalonan kan Ya, pilkada. ya. Dia nggak sama gue. Jadi gue sendiri di kamar. Awalnya gue di kamar nyampe malam habis promo dan lain-lain kayak udah capek, gue rebahan di kamar, main handphone, cuci muka. Tiba-tiba krek bunyi kayak kaca digaruk gitu. Oh, sama kuku. Sama kuku. Iya, Hah? iya. Wah, apaan ya? Terus digedor pintu gue. Karena kamar gue paling pojok, Ya. gue buka. Takutnya Enggak. Iseng orang iseng, kan atau temen ada orang. Kedua digedor lebih lama. Wah anjrit nih iseng banget. Ya, Gue ya. bilang, gue buka, jangan iseng lah, gini gue pengen istirahat, ini Ya. udah. Gue tidur, set, cuci kaki, baru mau rebahan, gue tutup selimut, orang lari depan muka gue dong, bayangan putih. Maksudnya di dalam kamar? Di dalam kamar, tembus ke WC. Wah. Gua loncat, langsung gua kabur lari. Yeah. Gua nggak bawa dompet, gua cuma bawa handphone doang Yeah, sama yeah. chargeran. Gua cabut, gua lari. Gua tinggal tuh kamar. Jadi gua malam itu nginep sama anak-anak. Barengan tuh. Barengan rame-rame, mau nggak mau, udah. Lu cerita. Gue cerita, wah ini di kamar gua begini. Wah seriusan mas. Waduh, yaudah, gua numpang sini ya. Yaudah. Jadi malam pertama gua di situ. Malam kedua pindah tuh lu pasti. Pindah lokasi. hotel, pindah lokasi. Oke. Gue malam kedua gue nggak mau nginep di sini gini. Udah kamar gue pakai aja tuh, siapa tuh yang mau? Yeah. Dipakai sama Yeah. teman gue kan. Udah. Gue nginep malam kedua di situ, besoknya show kan. Oke. Main tuh. Jreng. Abis beres main, Mas. Drummernya waktu cerita, Mas. Bener ya Mas, tempatnya horor banget Mas. Itu yang nempatin kamar lu sebelumnya? Enggak, ini di yang kamar suite yang gede. Yang gede. Room Oke. suite. Gede banget Mas. Kenapa? Gua ngeliat Mas, gua lagi tidur capek banget. Tiba-tiba pas gua nengok begini, masa samping gua pocong Mas. Wow. Gua cuma udah ya jangan ganggu, capek banget ini. Iya. Habis main. Iya. Udah. Wah, Kelar sih. malam chaos ini. Iya. Gua merasa sepi udah pokoknya. Wah, bener. Terus parah. Ya udah tempat begitu kedua dah. itu? Tempat kedua gua alhamdulillah nggak kenapa-napa. Aman. Cuma ya? tapi pas gua cross check ke beberapa temen, katanya memang karena memang mode-mode lama gitu ya, style kayak bangunan ini heritage gitu ya. iya, heritage gitu kayak Tahu memang, lagi Stabudi. iya, terus kayak memang horor. Iya, men, horor. Horor. Nah, tapi lu sempet ini gak sih Mas? Karena setiap narasumber yang kesini hanya beberapa bagian yang se-ekstrim lu sampai ngeliatin apa? Biasanya enggak ya? Biasanya cuman ya bayangan. atau ini. Kan lu sampai kok Cica lah yang hadir, Iya, Miskun iya, lah yang iya, hadir, sampai kakek-kakek lu tabrak. Iya, ekstrim banget sih itu. Iya. Nah, lu sempet berpikir, kenapa ya gua sampai segitunya gitu. Sempet nanya-nanya gak sih ke orang-orang? Ya selain tadi ada yang ini ya. Iya. Selain ada yang nungguin gitu. Kalau orang-orang mungkin yang orang-orang bisa lihat anak-anak indigo Indigo. kayak atau siapapun itu kayak
orang tuh ngelihat gue tuh orang yang peka sih, dalam Oke. artian peka sama hal-hal gituan, cuma bisa ngerasain. Tapi kalau memang itu udah ekstrim banget, itu gue bisa diliatin. Kalau udah bener-bener kondisinya ekstrim banget. Iya. Tapi secara basic mungkin kayak gue itu cuma bisa ngerasa aja. Ya. Ngerasa, Oh, cuma lu tahu ngerasa. nih di sini Di sini ada. ada. Oh, ini gue ngerasa kayak begini itu bener. Tapi lu mau datang lagi ke tempat itu nggak? Yang di Bandung? Yang di Bandung. Belum lama gue nginep situ lagi. Wih. Kemarin pas sama Lila. Ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Aman. Berarti Aman. udah bestie. Bestie. Udah bestie. Luar biasa anak Urban sekali lagi. Terima kasih Mas Dan itu dia Fajri. nggak gue Hah? kasih tahu. Kenapa? Dan itu dia nggak gue kasih tahu. Si Ben Lila itu. Nggak gue kasih tahu. Gue pernah di situ ada kejadian Oh. ini. Jadi pas udah nyampe, udah pada hai, udah rebahan di kamar, baru gue ceritain. Weh, gila lu baru ngomong sama gue. Nggak apa-apa, surprise. Iya, surprise. Yang penting kan nggak Iya dong. merasakan. Iya, yang penting kan Kalau selama kalaupun sama merasakan baru cerita kan. baru cerita. Oke. Tapi tetap Bandung nggak akan kapok ke Bandung kan. Enggak dong. Tetap jadi tujuan utama buat promosi ya. Betul banget. Wih. Pasti. Next bawa siapa nih ke Bandung? Insya Allah bulan ini sih mungkin bisa sama Bang Indra Sinaga. Terus juga project ke depan Raisa juga mau rilis album, Mantap. pasti mau promo juga. Ke Urban. Raisa Giani. Pasti dong. Ke Urban dong. Diomelin sama Pak Basit nanti. Oke. kalau ke Urban. Sekali lagi Mas Fajrin terima kasih ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih Cerita Urban, terima kasih anak Urban yang sudah mendengarkan cerita horor gue malam ini. Mantap sekali. Mudah-mudahan anak Urban buat kamu tidak kapok mendengarkannya, terus bisa diambil hikmahnya bahwasanya kalau kita dalam perjalanan jauh jangan lupa untuk selalu berdoa karena apapun itu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dalam perjalanan. Sekali lagi Mas Fajrin terima kasih atas waktunya. Bapak gua lo kan Ya? ngomongnya gitu pasti Tuntutan. tuntutan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Fajrin. Terima kasih Kak. Sehat-sehat. Terima kasih. Amin. Untuk Semua sehat-sehat selalu. karirnya jangan Amin, lupa sukses untuk selalu. selalu mampir ke Amin. Radio Urban. Oke anak Urban, itulah cerita dari Mas Fajrin. Masalah percaya nggak percaya kita kembalikan lagi ke kamu yang tentang cerita yang Mas Fajrin alamin, yang tentunya buat kamu juga anak Urban yang merasa ketinggalan dengan ceritanya, kalian bisa akses langsung di YouTube kita di cerita.urban. Ataupun buat kamu yang mempunyai cerita seperti Mas Fajrin, silahkan kamu langsung aja DM di sosial media kita atau WhatsApp di Urban Radio. Sekali lagi terima kasih anak Urban, jangan lupa untuk follow selalu akun sosial media kita yaitu YouTube di Cerita Urban maupun di sosial media kita di Instagram di cerita_urban. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf salah kata, dan terima kasih buat operator tercantik kita kali ini yaitu Sabil. Ada kita Sabi. dan produser kita ada Sabil, dan teman-teman teknisi ada Isan, ada Apple, dan Jamil Juan enggak? Pablo. Hah? Jamil enggak ya boleh? Enggak dong. Enggak ya. Sekali lagi anak Urban terima kasih, sampai ketemu di malam Jumat minggu depan dengan narasumber yang begitu horor. Kita kembali lagi di minggu depan masih di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, sebuah tempat punya cerita. Assalamualaikum. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.